Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Sedemikian mukadimah kita tumpahkan kepada anak-anak kita yang sangat-sangat luar biasa dalam penampilan sejak dari kapatan sampai siang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah besok bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, tahun baru Islam ya. Nah, karena hari ini yang hadir banyak dari anak-anak kita dari SD SMP, maka insya Allah yang akan kita bahas pada siang ini adalah berkaitan dengan sejarah bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dahulunya. Bapak Ibu, anda semuanya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Ketika Islam sudah tidak bisa lagi disiarkan di kota Mekah, keselamatan mereka terancam, bahkan nyawa mereka jadi taruhannya. Ketika itu hari Kamis pagi, Abu Jahal mengumpulkan suku-suku yang ada di kota Mekah. 14 suku semuanya yang ada di kota Mekah dikumpulkan semua pemimpinnya oleh Abu Jahal di sebuah rumah yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah itu Bapak dan Ibu, anda semuanya, itulah sebuah rumah balai pertemuan yang dulunya dibangun oleh kakeknya Rasulullah SAW. Apa yang mereka bicarakan di sana? Kata Abu Jahal, wahai sahabatku, andai kata padian saja Muhammad menyebarkan agamanya Islam di kota Mekah, maka kita khawatir jangan-jangan nanti masyarakat Quraisy akan meninggalkan Tuhan kita Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Jadi ada Bapak semuanya, di Mekah itu dulunya ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah yang merupakan bukti nyata dari sesembar orang-orang kafir Quraisy dahulunya. Ada ampe dan kadang Latta, Uzza, Manat dan Hubal, dan mereka membuat Tuhan itu sesuai dengan keyakinan serta kekayaan mereka masing-masing. Contoh, orang yang paling kaya bikin Tuhan dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah. Yang hampir miskin, kayu diukir seperti wujud seseorang lalu itu disembah. Tapi yang paling miskin mana, piti tidak ada, kekayaan tidak punya, harta benda yang berharga juga tidak miliki, ada piti sakete, payahnya ke pasar, bali tapur, bali mentega, bali talua, tiba rumah buat adonan. Selesai kue dibuat, itulah satu-satunya harta berharga yang mereka miliki. Kue itulah yang disembah-sembah sejak pagi sampai siang. Ketika sianglah tiba, pariklah lapar dan kerimakan dado, Tuhan yusungkahan saudara. Itu jayanya orang lama dulu. Daripada selalunya. Ada semuanya. Kemudian kata Abu Jahal, lalu bagaimanakah caranya? Bagaimana solusi Abu Jahal? Abu Jahal menyampaikan kepada seluruh suku yang hadir, kita singkirkan Muhammad, bunuh Muhammad. Oh, kalau itu caranya barik wahai Abu Jahal. Wah, pilihlah siapa yang akan jadi ketua di antara awak yang akan mengatur strategi, yang akan mengkoordinir semuanya. Jadi rapatlah mereka di Kamis pagi waktu itu. Tapi dialah Abu Jahal ini sebagai pemimpin, sebagai ketua dalam pembunuhan Muhammad. Anak bapak ada yang tahu apa arti Abu Jahal? Abu itu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Jadi yang jadi ketuanya kok jadi pemimpin adalah apa dan bodoh. Maka orang bodoh tapi dia jadi pemimpin, barangkali karena nama miliannya adalah orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh nama milian dan dipilih orang bodoh, orang cerdik dan dipilih orang cerdik, orang surau berapa yang dipilih orang surau belum ada. Amin ya rabbal alamin. Ngeri kita dengan negara kita hari ini. Sekian banyaknya para pejabat kita, anggota dewan yang terlibat dalam judi online, luar biasa, hampir merata. Mudah-mudahan anak-anak kita generasi selanjutnya akan bisa merubah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, pertama kali sampai di kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Aku surau seperti yang nampak begini, surau musajid dan bangunan Nabi Rasulullah SAW. Mari makmurkan masjid. Memakmurkan masjid, hidupkan masjid, bukan mencari hidup di masjid. Beda, ya. Tapi ada yang datang ke musajid 5 kali saya semalam seperti ibu bapak dan anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Ada yang datang ke masjid itu 2 sekali dalam seminggu biasanya.
Laki-laki ketika hari Jumat dan ibu-ibu ketika ikut majlis taklim, itu pun kalau satu menjadi peserta majlis taklim. Kalau tidak, anda akan pernah ada kayak saja. Ada yang datang ke masjid 2 kali setahun, Idul Fitri dengan Idul Adha. Ada juga yang datang ke masjid sekali dalam setahun. Kapan waktunya? Tanggal 10 Zulhijjah selesai sholat zuhur dilaksanakan di masjid, diumumkan dari panitia. Bapak ibu mana dapat kupon, japuilah daging yang kami bagikan. Itu ditipu je tu. Ya, biasa tak pernah datang, sekali satu datang ke masjid japit daging kurbannya. Ada juga yang datang ke masjid 2 kali seumur hidup. Nikah bawa ke masjid, itu pun banyak orang yang salah dengan gini nikah bawa masjid. Boleh silakan bawa nikah ke masjid. Seperti yang disampaikan dai cilik kita tadi, nikah dibawa ke masjid, boleh silakan. Tapi tolong kita jaga marwahnya masjid. Kadang nikah bawa ke masjid, bantu orang pakai kain saluang, dia lokate di bawah nampak, dijunjui ke bawah, dia tetap singkoknya. Dan itu sangat dibiarkan oleh Datuk Dini Mama, alim ulama, bahkan Pak KUA, oknum yang menikahkannya. Adik kadang-kadang mencari jauh, kapak hilang jarinya. Ada nikah bawa ke masjid dan kemudian ketika meninggal dunia nanti dipasu di orang datang ke masjid. Ada juga sebagian mengatakan, Ustaz, kami ini laki-laki saja datang ke masjid, Ustaz, yang perempuan tidak, yang ibu tidak ada. Bagus itu. Kami mengamalkan sunnah. Sunnah mana yang Bapak amalkan kejar? Kan ada hadisnya tu, Ustaz. Perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya, lebih baik sholat di tempatnya, di kamarnya, di masjid. Betul, ada hadisnya. Tapi asbabul wurud dari hadis itu zaman Rasulullah, kenapa perempuan itu lebih baik sholat di rumah dibandingkan di masjid, ibu bapak? Zaman Rasulullah terjadi peperangan antara Islam dan kafir. Perempuan itu adalah makhluk paling lemah. Begitulah cara Islam untuk menjaga dan memuliakan, mengangkat harkat martabat perempuan ketika itu. Ya. Ibu-ibu kok Pak sebenarnya pernah kui bagaknya ibu-ibu kok cik saja je, kesian ke kira Pak. Nah kalau udah ada laki-laki rumah bagak ni mah. Cik itu saja ni. Ya. Ini tidak ada perang antara Islam dan kafir secara terang-terangan di hadapan awak. Pernah tak terang ada bapak ibu orang yang berjamaah, ibu-ibu berjamaah ke masjid yang diciduk ada orang? Tak. Ada orang pernah ibu-ibu berjamaah ke masjid dan dibunuh ada orang? Tidak ada. Kadang-kadang tempat lain rumah pada KM di masjid menyatu atau rumahnya jatuh musajid bapak ibu, ya, berdekatan dengan masjid, usia lebih 60 tahun, amak kondak juga kunjungan mau datang ke masjid. Pertanyaan, mohon maaf, siapa kira-kira yang akan memperkosa amak 60 tahun itu? Tidak ada itu loh, takut je datang ke masjid. Jadi mari kita makmurkan masjid, kita ramaikan masjid. Ketika memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, momennya itu adalah mari bersama-sama untuk hijrah. Dari besok buruk pada nanelo, dari yang sudah baik pada yang jauh lebih baik lagi. Kalau tidak mampu untuk hijrah, maka termasuklah kita orang-orang yang merugi, yang setiap hari selalu melakukan kerugian-kerugian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi Abu yang menyampaikan, menjadi motivasi bagi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika masih ada di rumah awak yang tidak sholat, kita ingatkan. Ada yang tidak ke masjid, kita ingatkan. Kita sering khawatir dan bingung memikirkan masalah warisan bersifat duniawi. Kau meninggal haratu untuk sia, rumah untuk sia. Tapi sangat sedikit dari kita yang memikirkan, andai kata saya meninggal dunia nantinya, masih adakah dari hati rumah awak kau yang akan melanjutkan untuk berjamaah ke masjid atau tidak? Mari sama-sama mengumpulkan masjid. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih semangat? Belum juga nih. Apakah masih semangat? Luar biasa. Baiklah, kami panggil peserta pemegang nomor lot 24 atas nama Ridho Trilaksono, dan agar bersiap-siap peserta pemegang nomor lot 25 Salma Durotol Hikmah. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam Ridho dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati panitia pelaksanaan Festival Surau,